Siaja SPTH-TKL kali ini akan memberikan mata kuliah otalgi dan otore. Dalam hal ini meliputi 1. Otitis eksterna, otitis media akut, meningitis bullosa, otitis media suppuratif kronik. Seperti kita ketahui, anatomi telinga itu telinga terbagi atas 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Hal ini mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan informasi masalah anatomi. Saya akan lanjut saja ke otitis eksterna. Klasifikasi otitis eksterna yaitu 1. Ada furunkel, otitis eksterna diffuse, otitis eksterna kronik, otitis eksterna maligna atau necrotizing, dan otomikosis. Adapun faktor predisposisinya yaitu berenang, suhu panas dan kelembaban udara yang meningkat, eksistosis, trauma atau corpus serunum, abses cerumen, penggunaan ear plug atau hearing aid, kemudian DM dan ODHA. Kemudian gangguan kulit yaitu eksim, psoriasis dan seborrheic, keringat berlebih dan perubahan pH kulit. Adapun etiologinya yaitu ada bakteri, jamur dan trauma. Patofisiologinya yaitu saluran telinga membersihkan kotoran dengan cara membuang sel-sel kulit yang mati dari genderang telinga melalui saluran telinga. Membersihkan dengan cotton bud, ini akan mengganggu mekanisme pembersihan. Kemudian mendorong sel-sel kulit yang mati ke arah gendang telinga sehingga kotoran menumpuk. Kemudian pada saat mandi atau berenang, dengan penimbunan sel-sel kulit yang mati dan serumen, ini akan memudahkan terjadinya infeksi. Klasifikasinya ada 2, yaitu otitis eksterna akut, meliputi otitis eksterna circumscripta atau furunkel atau bisul, otitis eksterna diffuse, dan otitis eksterna maligna. Yang kedua, otitis eksterna kronik. Otitis eksterna circumscripta definisinya yaitu infeksi pada sepertiga luar liang telinga, khususnya pada anexa kulit yaitu pilosebaceous, folikel rambut dan kelenjar sebaceous, dan kelenjar serumen. Etiologinya disebabkan infeksi bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus albus, dengan faktor risiko sering timbul pada seseorang yang menderita diabetes. Tanda dan gejalanya, adanya benjolan di telinga, rasa sakit, biasanya dari ringan sampai berat, kemudian pendengaran berkurang, kemudian rasa sakit bila daun telinga ditarik atau ditekan, rasa nyeri juga dapat timbul saat membuka mulut, terdapat tanda infiltrat atau abses pada sepertiga luar liang telinga. Penata laksanaan tergantung pada keadaan furunkelnya. Bila sudah menjadi abses, diaspirasi secara steril untuk mengeluarkan nanah. Kemudian untuk pengobatan lokal diberikan antibiotik dalam bentuk salep, polymyxin B atau bacitracin atau antiseptik. Jika furunkelnya tebal dilakukan insisi. Kedua, otitis eksterna diffuse definisinya infeksi pada 2/3 dalam liang telinga akibat infeksi bakteri. Etiologinya ini Pseudomonas, Staphylococcus albus, dan Escherichia coli. Tanda dan gejala, kulit liang telinga terlihat hiperemis dan udem yang batasnya tidak jelas, liang telinga menyempit, tidak terdapat furunkel atau bisul, nyeri tekan tragus, kelenjar getah bening regional kadang membesar dan nyeri tekan, terdapat sekret berbau, tidak mengandung musin. Penata laksanaannya, pembersihan liang telinga menggunakan tampon yang mengandung antibiotik, serta diberikan antibiotika sistemik. Otitis eksterna maligna, suatu tipe khusus dari infeksi akut diffuse di liang telinga luar. Faktor risikonya pada penderita DM, di mana di sini serum pH-nya akan lebih tinggi sehingga lebih memudahkan terkena otitis media maligna karena faktor imunokompromis dan mikroangiopati. Tanda dan gejala, rasa gatal di liang telinga, kemudian nyeri, pembengkakan di telinga, sekret yang banyak, saraf fasial dapat terkena sehingga menyebabkan paralisis atau paresis fasial. Peradangan dapat meluas secara progresif ke lapisan subkutis dan ke organ sekitarnya. Penata laksanaan pemberian antibiotik, pembersihan luka debridement secara radikal. Otitis eksterna kronik, infeksi liang telinga yang berlangsung lama dan terbentuk jaringan parut atau sikatrik.
Di sini etiologinya pengobat infeksi bakteri dan jamur yang tidak baik, kemudian trauma berulang, benda asing, penggunaan alat bantu dengar, penggunaan cetakan atau mold pada hearing aid, penata laksanaannya terapi otitis eksterna kronik dengan operasi rekonstruksi liang telinga. Nah, ini beberapa gambar dari otitis eksterna akut dan otitis eksterna kronik. Selanjutnya, otomikosis. Otomikosis definisinya infeksi jamur di liang telinga oleh karena kelembaban yang tinggi. Tersering di sini oleh Pityrosporum dan Aspergillus. Pityrosporum terbentuknya sisik yang menyerupai ketombe dan predisposisi otitis eksterna bakterialis. Gejalanya rasa gatal dan rasa penuh di liang telinga, sering tanpa keluhan. Terapi membersihkan liang telinga dengan larutan asam asetat 2% dalam alkohol dan larutan iodum popidon. Yang tadi sudah otitis eksterna, selanjutnya saya menyinggung otitis media akut. Ini anatomi dari membran timpani. Kemudian dalam telinga tengah ini ada tuba eustachius yang berfungsi sebagai ventilasi, drainase sekret, dan proteksi. Bisa sedikit menjelaskan masalah fisiologi telinga. Definisi, otitis media adalah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba eustachius, antromastoid, dan sel-sel mastoid. Klasifikasinya, otitis media supuratif yaitu akut dan kronik. Otitis media non-supuratif atau serosa ada akut dan kronik. OMSK, otitis media supuratif kronik tipe benigna dan maligna. Otitis media spesifik ada otitis media tuberkulosa, otitis media sifilitik, dan otitis media adesif. Kembali kepada definisi, yaitu definisi OMA, peradangan telinga tengah yang mengenai sebagian atau seluruh periosteum dan terjadi dalam waktu kurang dari 3 minggu. Etiologi dari OMA, yaitu adanya sumbatan pada tuba eustachius, ISPA, kuman penyebab OMA yaitu Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Moxarella catarrhalis. Sedangkan pada anak-anak ini sering terjadi ISPA, kemungkinan lebih tinggi kemungkinan terjadinya OMA. Pada bayi, OMA dipermudah karena posisi tuba eustachius pendek, lebar, dan horizontal. Sedangkan otitis media supuratif kronik, faktor yang menyebabkan OMA menjadi OMSK, yaitu terapi yang terlambat diberikan, terapi yang tidak adekuat, virulensi kuman tinggi, imunitas rendah, gizi yang kurang, higiene yang kurang. Patogenesis dan patofisiologi. Nah, ini mungkin bisa dipelajari dari terjadinya gangguan fungsi tuba, etiologi perubahan tekanan udara yang tiba-tiba, alergi, infeksi, dan sumbatan, kemudian terjadi sekret, tampon, dan tumor. Ini penyebabnya karena sekret, tampon, dan tumor. Kemudian gangguan fungsi tuba ini menyebabkan tekanan negatif di telinga tengah. Kemudian terjadi efusi. Nah, dari efusi ini bisa sembuh atau normal. Bila fungsi tubanya tetap terganggu, ini akan menjadi OME kalau tidak ada infeksi. Kemudian dari efusi ini bisa menjadi OMA bila tuba tetap terganggu disertai infeksi. Setelah OMA bisa terjadi penyembuhan tanpa terapi, kemudian menjadi OME dan kemudian menjadi OMSK. Stadium OMA terdiri dari 5. Yang pertama stadium oklusi tuba eustachius, stadium hiperemis, stadium supurasi, stadium perforasi, dan stadium resolusi. Perlu adik-adik ketahui bahwa masing-masing stadium ini beda gejala, beda pemeriksaan, dan beda terapi. Perlu diketahui juga bahwa dari 5 stadium, yang mana stadium kompetensi dokter umum, yang mana stadium kapan adik perlu merujuk, dan kapan dokter umum stadium kapan stadium harus dirujuk.
Nah, ini masing-masing stadium. Gejala klinis. Nah, ini bisa dibedakan antara otitis media supuratif akut dan otitis media supuratif. Yaitu yang akut disertai dengan nyeri, demam, malaise, nyeri kepala di samping telinga, di samping nyeri telinga juga kadang-kadang, kemudian anoreksia pada anak-anak, seluruh atau sebagian membran timpani merah dan menonjol, rasa penuh di telinga dan penuh pendengaran. Sedangkan otitis media supuratif kronik, sakit telinga yang bau dan mukopurulen, penurunan pendengaran, otalgia, vertigo, dan tinnitus. Pelaksanaan otitis media supuratif kronis, supuratif akut, yaitu terapi antibiotika. Ini perhatikan resistensi kuman, kemudian simptomatiknya antipiretik, analgetik, nasal dekongestan untuk terapi-terapi alergi, operasi bila perlu tindakan, yaitu dengan operasi miringotomi. Ini maksudnya untuk drainase. Manajemen otitis media akut, inisial manajemen yaitu otitis media akut limited episode, jadi first line-nya antibiotik, kemudian yang persistent infection, second line on broad spectrum antibiotik, dan pertimbangannya tympanosintesis. Jika tidak responsif akan terjadi recurrent episode. Antimikroba untuk otitis media akut, yang first line-nya amoxicillin, yang second line-nya amoxicillin dan asam clavulanat. Trimethoprim, sulfamethoxazole, hati-hati pemberian sulfamethoxazole karena banyak orang yang alergi. Kemudian bila alergi amoxicillin atau sulfa bisa diberikan erythromycin. Kemudian broad spectrum yang lain bisa cefixime, azithromycin, dan clarithromycin. Penata laksanaan terapi OMA tergantung pada stadium. Ini terapi stadium oklusi. Tujuan terapi membuka kembali tubuh Eustachyus. Bisa diberikan obat tetes hidung HCl ephedrine dalam larutan fisiologi. Kemudian obat tetes hidung HCl ephedrine 1% dalam larutan fisiologi. Kemudian sumber infeksi juga diobati dengan pemberian antibiotika. Penerapan stadium presupurasif bisa antibiotika, kemudian obat tetes hidung, analgetik. Bila membran timpani sudah hyperemilifius, sebaiknya dilakukan miringotomi. Stadium supurasi ini berikan tetes hidung pada hidung, bukan tetes hidung pada telinga. Penerapan stadium supurasi. Di sini diberikan antibiotik. Pasien harus dirujuk untuk dilakukan miringotomi bila membran timpani masih utuh. Analgesik juga perlu diberikan agar nyeri dapat berkurang. Penata laksanaan stadium perforasi, obat cuci telinga H2O2 3% selama 3-5 hari. Hati-hati pemberian ini karena ini bersifat ototoksik. Antibiotika yang adekuat sampai 3 minggu. Sedangkan yang stadium resolusi biasanya akan tampak sekret mengalir keluar. Pada kalian dapat dilanjutkan antibiotika sampai 3 minggu. Namun bila masih keluar sekret, diduga telah terjadi mastoiditis. Selanjutnya materi miringitis. Pendahuluan mungkin bisa dibaca sendiri. Etiologinya infeksi bakteri, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, dan kawan-kawan. Kemudian infeksi jamur, infeksi virus. Di sini virusnya bisa Aspergillus zoster dan influenza. Otitis eczematus eksterna yang dapat menyebabkan miringitis eczematus, jaringan granulasi yang menutupi membran timpani, reflux extraesofageal, dan miringitis kronis. Patofisiologi bisa dibaca sendiri. Gejala klinik, sakit pada telinga dapat disertai nyeri tekan di atas processus mastoideus. Membran timpani berwarna kemerahan, terbentuknya bula. Demam dengan gangguan pendengaran jarang, kecuali cairan menumpuk di telinga tengah atau sudah terbentuknya bula yang besar. Ruptur spontan dari bula dapat menyebabkan perdarahan. Miringitis granulosa kronik menyebabkan pruritus, purulen, dan kehilangan pendengaran secara bertahap. Diferensial diagnosis bisa berupa sindrom Ramsehan.
Nah, ini salah satu gambar meningitis bullosa, tampak bula menonjol. Ini meningitis granulosa, granul-granulnya tampak dibandingkan dengan yang bullosa. Nah, penata laksanaan berupa analgesik seperti aspirin atau acetaminophen, antibiotika sistemik atau topikal untuk mencegah dan mengobati infeksi sekunder, obat tetes telinga 3 kali per hari, kemudian salicylic acid tetes 1% dapat digunakan sebagai antiseptik lokal dan keratolitik. Pencegahan, anjurkan pasien untuk melindungi telinga dari air di kolam atau pada saat mandi untuk menghindari trauma pada meatus acusticus externus dan membran timpani. Komplikasi bisa gangguan pendengaran, perforasi membran timpani, kelumpuhan nervus facialis, vertigo, perluasan dari proses puratif dengan struktur sekitarnya, itu berupa mastoiditis, meningitis, abses, trombosis sinus sigmoid. Kesimpulan, meningitis diartikan sebagai suatu proses inflamasi dari membran timpani tanpa disertai dengan effusion dari telinga tengah. Umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Keadaan akut biasanya ditandai dengan adanya sakit pada telinga yang berat, berlangsung selama 24-48 jam, disertai nyeri tekan di atas processus mastoideus. Membran timpani berwarna kemerahan, terbentuknya bula di daerah meatus. Dapat pula disertai dengan sakit kepala, nyeri telinga, demam, dan keluar cairan dari telinga, dan pengobatan simptomatik. Saran, apabila mengalami gejala-gejala meningitis, sebaiknya langsung ke dokter untuk mencegah timbulnya komplikasi yang dapat memperparah penyakit. Jangan terlalu sering membersihkan telinga terlalu dalam untuk mencegah terjadinya infeksi pada telinga. Pengobatan yang menggunakan antibiotik harus dituntaskan untuk mencegah timbulnya resistensi. Ajarkan pada pasien bagaimana cara menggunakan obat tetes telinga secara tepat agar terciptanya pengobatan yang adekuat. Otitis media suppuratif kronik. Definisinya, UMSK merupakan infeksi kronis pada telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan otori secara terus-menerus atau hilang timbul dengan durasi lebih dari 2 bulan. Sekret bisa mukoid dan purulen. Etiologi, infeksi saluran nafas atas, virulensi kuman yang tinggi, keterlambatan terapi, daya tahan tubuh pasien rendah, terapi tidak adekuat, dan higienitas yang buruk. Patofisiologinya, nah ini bisa dipelajari dari etiologinya, itu bisa alergi, infeksi, trauma telinga, dan ISPA. Klasifikasi berdasarkan ada atau tidaknya kolesteatoma. Kalau ada kolesteatoma akan terjadi, ini dikategorikan OMSK tip. Klasifikasi yaitu berdasarkan ada atau tidaknya kolesteatoma. Ada OMSK tipe benigna, OMSK tipe maligna. Yang OMSK tipe benigna tidak ada kolesteatoma, sedangkan yang ada kolesteatoma tipe maligna. Berdasarkan aktivitas sekret, ini ada OMSK fase aktif, ada OMSK fase tenang. Berdasarkan letak perforasi, bisa sentral, bisa etik, bisa marginal. Manifestasi klinik, telinga berair atau sekret yang bersifat mukoid atau purulen, sekret yang berbau dan berwarna kuning, kotor, menandakan kolesteatoma, rasa gatal, gangguan pendengaran berupa tuli konduktif maupun sensori neural. Pada OMSK dapat terjadi otalgia maupun vertigo. Diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, riwayat keluar sekret atau otore, sekret yang keluar menetap atau hilang timbul lebih dari 2 bulan, gangguan pendengaran, rasa gatal di telinga. Pemeriksaan fisik,
Dari inspeksi, pada liang telinga luar biasanya tampak normal, dapat juga tampak sekret yang keluar dari liang telinga luar. Pada palpasi, nyeri pada tulang mastoid jika terjadi OMSK tipe maligna, nyeri tekan aurikular dan tragus. Pada otoskopi, membran timpani tampak gambaran perforalis disertai sekret. Gambaran perforasi dapat sentral, marginal atau eftik. Pada kasus lanjut juga dapat ditemukan granulasi, fistula, kolestatoma maupun sekret yang berbau khas. Pemeriksaan penunjang berupa foto radiologi yang skuler, posisi skuler maksudnya di sini, melihat gambaran tulang temporal, melihat perluasan penementasi mastoid dan struktur tabikulasi. Sedangkan pemeriksaan bakteriologis untuk melihat jenis bakteri pada OMSK, jenis bakteri yang sering pada OMSK, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Proteus sp. Penata laksanaan konservatif berupa ortiolet, jadi membersihkan telinga, di KIE, kemudian antibiotika yang topikal bisa polymyxin B dengan neomycin, chlorampenicol, yang sistemik golongan quinolone, cephalosporin generasi 3, dan metronidazole. Operasi bisa dilakukan untuk sekedar diketahui. Tipe-tipe operasi bisa mastoidektomi sederhana, bisa mastoidektomi radikal, bisa mastoidektomi radikal dengan modifikasi, miringoplasti, dan timpanoplasti. Komplikasi ke telinga tengah bisa perforasi membran timpani yang menetap, erosi tulang pendengaran, paralisis nervus facialis. Komplikasi telinga dalam berarti fistula labirin, labirinitis suppuratif, tuli saraf atau sensori neural. Komplikasi ekstradural, abses ekstradural, trombosis, sinus lateralis, dan petrositis maksud saya. Komplikasi ke SSP bisa meningitis, abses otak, hidrosipalus otitis. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.